Kita lanjutkan bab 9 tentang kelarutan dan hasil kelarutan, bagian yang kedua. Pengaruh ion sejenis atau ion senama dan pH. Ion sejenis akan memperkecil kelarutan suatu elektrolit. Contoh, misalkan, diketahui Ksp MgOH2 kali 4 kali 10⁴ Misalkan ditanya berapa kelarutan MgOH2 kali dalam air. Misalkan ya, ini pelarutnya air, kita larutkan MgOH2 kali. Nah, ini kelarutannya S, berarti ini peran koefisien S, ini 2S. Maka rumus Ksp tadi Mg2 plus pangkat koefisiennya 1 dikali OH minus pangkat koefisiennya 2. Nah, tadi Mg2 plusnya adalah S, masukkan S. OH minusnya di sini 2S, masukkan 2S, dipangkatkan 2. Ya. Nah, dari sini Ksp-nya tadi 4 kali 10⁻12, masukkan ke sini ya. Sama dengan 4S pangkat 3. Didapat S-nya adalah 10⁻⁴ molar. Soal B, berapa pH jenuh larutan MgOH2 kali? Nah, tadi diuraikan MgOH2 kali jadi Mg2 plus tambah 2OH min. Ya, kelarutannya ini S, ini S, ini 2S. Nah, pH itu tergantung dari konsentrasi H plus atau OH minus. Di sini ada OH min. Nah, OH minnya di sini adalah 2S, gitu ya. Nah, S-nya sendiri tadi udah didapat dari soal yang A, 10⁻⁴. Jadi di sini 2 kali 10⁻⁴. Jadi pOH-nya adalah 4 min log 2. pH-nya 14 dikurangi pOH, jadi 10 plus log 2. Berikutnya yang C. Berapakah kelarutan MgOH2 kali dalam larutan MgCO3 0,01 molar? Jadi terlihat di sini, ini ada pengaruh ion senama atau ion sejenis antara zat terlarut, ada Mg, dan pelarutnya juga ada Mg, ada ion yang sejenisnya. Ya, di sini MgOH2 kali terionisasi jadi Mg2 plus tambah 2OH min. Kelarutannya ini S, 2S. Sedangkan pelarutnya MgCO3 ini sudah diketahui konsentrasinya 0,01 molar. Kemudian dengan peranan koefisien, ya, jadi ini 1/1 kali 0,01 molar, didapat konsentrasi Mg2 plus di sini 0,01 molar, ya. Yang dicari tentunya di sini yang ada ion sejenisnya, Mg2 plusnya. Nah, ingat, Ksp suatu zat itu tetap, asal suhunya tetap. Jadi, Ksp MgOH2 kali, rumusnya tadi Mg2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 2. Nah, nilai Ksp-nya tetap 4 kali 10⁻⁻12. Nah, konsentrasi Mg2 plusnya di sini, ya, terlihat di zat terlarut ada Mg2 plus sebesar S, dan dari pelarutnya ada sebesar 0,01 molar. Ini Mg2 plusnya. Nah, jadi di sini masukkan konsentrasi Mg2 plusnya adalah S ditambah 0,01 molar. Konsentrasi OH minnya, di sini OH minnya adalah 2S. Ya, masukkan ke OH minnya di sini 2S dipangkatkan 2. Nah, S ini tentunya sangat kecil. Jauh lebih kecil dibanding 0,01. Jadi, S ini dapat diabaikan terhadap 0,01. Ya. Jadi ini bisa diabaikan, coret aja. Maka dari sini bisa dicari nanti S-nya di sini adalah 10⁻⁵ molar. Sebelumnya, di soal yang A, kelarutan MgOH2 kali dalam air didapat 10⁻⁴. Sekarang jadi turun kelarutannya 10⁻⁵ molar karena ada pengaruh ion sejenis atau ion senama dari Mg2 plusnya. Berikutnya yang D,
berapakah kelarutan MgOH 2 kali dalam larutan dengan pH sama dengan 12. Jadi kita akan mengetahui pengaruh pH. Ya, jadi di sini satu larutnya MgOH 2 kali terurai menjadi Mg2+ tambah 2OH-. Kelarutannya ini S, ini 2S sesuai peranan koefisien. Nah, di sini pelarutnya ini suatu larutan dengan pH 12. Karena di atas 7 berarti basa. Cari pOH-nya 2. Cari konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2 molar. Nah, KSP selalu tetap asal suhunya tetap. Jadi ini KSP sama dengan konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2 sama dengan yang tadi. KSP-nya masukkan 4/10 pangkat min 12. Mg2+-nya dalam wadah ini, Mg2+ yang ada adalah ini, S. Ya. Jadi ini masukkan ke konsentrasi Mg2+-nya. Ini S. Kemudian konsentrasi OH-nya. Nah, kalau kita lihat, ini OH-. Di sini juga ada OH-, 10 pangkat min 2 ya. Nah, jadi konsentrasi OH-nya di sini adalah 2S ditambah 10 pangkat minus 2. 2S ditambah 10 min 2 dikuadratkan. Ingat kembali, 2S ini jauh lebih kecil dibandingkan 10 pangkat min 2. Sehingga ini dapat diabaikan. Ini boleh coret ya. Nah, tinggal dicari S-nya. Setelah dihitung dihasilkan 4 kali 10 pangkat min 8 molar. Jadi ini jauh lebih kecil dibandingkan dari kelarutannya dalam air. Tadi 10 pangkat minus 4. Berikutnya, bagian terakhir adalah tentang reaksi pengendapan. Jadi apabila dua buah larutan dicampurkan, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kita tentunya harus menghitung dahulu nanti QC atau QSP dibandingkan dengan KSP-nya. Apabila QC kurang dari KSP, maka larutan belum jenuh. Berarti masih larut, tidak mengendap. Kalau sama dengan larutan tepat jenuh, tetapi belum mengendap. Yang bisa kita amati di sini adalah larutannya sudah mulai keruh. Kalau tadi ini masih jernih, transparan. Yang terakhir, jika QC-nya lebih besar daripada KSP, larutan lewat jenuh, berarti sudah terjadi endapan. Langkah untuk menentukan terjadi atau tidaknya pengendapan. Yang pertama, tentukan konsentrasi masing-masing larutan setelah dicampurkan. Ingat, 2 larutan jika dicampurkan, maka volume bertambah. Sehingga konsentrasinya menurun karena diencerkan. Yang kedua, tentukan konsentrasi ion-ion setelah dicampurkan. Yang ketiga, hitung QC. Rumusnya sama dengan KSP. Yang keempat, bandingkan QC dengan KSP. Nah, QC tadi rumusnya sama dengan KSP. Perbedaannya adalah QC itu hasil kali ion-ion zat yang sukar larut dalam larutan. Sedangkan KSP adalah hasil kali ion-ion zat yang sukar larut dalam larutan jenuhnya. Contoh soal misalkan 200 ml perak nitrat 0,02 molar dicampurkan dengan 300 ml aluminium sulfat 0,05 molar. Pertanyaannya, jika KSP Ag2SO4 10/4 apakah terjadi endapan Ag2SO4? Pertama-tama, apabila AgNO3 dicampurkan dengan aluminium sulfat, ini akan bereaksi menghasilkan Ag2SO4 plus aluminium nitrat. Nah, kita ketahui Ag2SO4 sebetulnya sifatnya cenderung sukar larut. Nah, langkahnya
Pertama-tama, kita cari dahulu konsentrasi perak nitrat dan aluminium sulfat. Ini ya. Setelah dicampurkan. Setelah dicampurkan tadi jadi diencerkan. Jadi konsentrasi AgNO3-nya adalah volume AgNO3 200 mili. Setelah dicampur jadi 200 tambah 300 jadi 500 mili. Dikali molaritasnya 0,02 molar. Dihasilkan 8 kali 10 pangkat min 3 molar. Demikian pula cari konsentrasi aluminium sulfat ini setelah dicampurkan ya. Jadi volumenya 300 mili per totalnya 500 mili dikali molaritas sebelum dicampur 0,05 molar. Dihasilkan 3 kali 10 pangkat min 2 molar. Langkah berikutnya, hitung konsentrasi ion-ionnya. Nah, di sini tentunya harus mencari konsentrasi Ag+ dan SO4 2- karena yang mau ditentukan adalah mengendap enggak Ag2SO4 yang terbentuk. Nah, AgNO3 tadi setelah dicampur ini molaritasnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, dengan peranan koefisien, ya, karena ini elektrolit kuat, jadi ini terionisasi sempurna, mau nyari konsentrasi Ag+-nya. Nah, Ag+-nya di sini tinggal peran koefisien 1/1 kali 8 kali 10⁻². Sorry, 8 kali 10⁻³ ya. Jadi dihasilkan 8 kali 10⁻³ molar konsentrasi Ag+-nya. Untuk mencari konsentrasi sulfat, tentunya dapat kita tentukan dari aluminium sulfat. Karena Al2SO4 3 kali terionisasi sempurna menjadi 2Al3+ tambah 3SO4 2-. Nah, konsentrasi aluminium sulfatnya ini tinggal masukkan ke sini. 3 kali 10⁻². Ke sini peranan koefisien. Jadi koefisiennya 3/1 dikali 3 kali 10⁻². Dihasilkan 9 kali 10⁻². Nah, Ag2SO4 sendiri terurai menjadi 2 Ag+ tambah SO4 2-. Jadi untuk mencari Qc dari Ag2SO4 tadi rumusnya sama dengan Ksp. Jadi Ag+ pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi SO4 2- pangkat koefisiennya 1. Nah, tinggal kita masukkan tadi konsentrasi Ag+-nya di sini 8 kali 10⁻³ dipangkatkan 2. Konsentrasi SO4 2-nya ini 9 kali 10⁻². Setelah dikalikan didapat 5,76 kali 10⁻⁻⁶. Nah, tinggal kita bandingkan. Ternyata Qc-nya lebih kecil dibandingkan Ksp-nya. Ksp-nya 10⁻⁵. Sehingga tidak terjadi endapan Ag2SO4.